Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Alright, Jebret Tim masih dari Inggris. Sekarang kita beralih ke Aldi Bawazir ya, sesuai dengan kaos yang sudah dipakai. Kayak nggak afdol gitu kalau nggak dibahas. Ini ada Mikel Arteta yang terus memberikan space bagi nama-nama pemain untuk bisa memiliki jam terbang yang tinggi. Serius banget pokoknya di. Gue lagi nunggu pertanyaannya apa nih? Belum sampai Arteta. nih. Kan positif ya. So far Arteta tuh memberikan jam terbang yang lumayan banyak untuk pemain-pemain muda. Ini salah satu yang paling dinotis orang itu adalah sosok Nwaneri. Kemarin juga akhirnya berhasil cetak 1 gol di Piala Liga. Pendapatnya seperti apa? Biasa aja. Ya ampun. Kasih. Males aku. Biasa aja. Satu ini kapas nih pemain muda, kalaupun ada yang di bench biasa udah ada jadi bench warmer pasti bisa mungkin dimainkan, rotasi Iya, antar bener pemain sih, pasti dimainkan. Dan ini kan bukan sekali doang dia bermain bagus, emang udah lama main bagus, cuman Arteta aja gue bingung jarang dimainkan. Pernah waktu menghadapi apa gitu saat tim lagi butuh kreativitas, lagi butuh gol, dia nggak dimainkan, malah ada 3 pemain CDM dan juga 4 full center back dimainkan, jadi 7 pemain bertahan. Kenapa Nwaneri nggak dimasukin? Padahal jelas dia adalah pemain yang punya kreativitas, di umur dia baru 17 tahun, dia lompat dari akademi tanpa ke reserve langsung ke tim senior, artinya dia punya kekuatan untuk bisa nembus tim utama. Emang dia dipantau, dan gue juga pernah lihat dia waktu kemarin di GIS juga waktu Inggris menghadapi Prancis. Dia sama Luis Kelly dipanggil. Iya, dia dipanggil sama timnas nasional Inggris U17 ke sini dan emang bermain bagus juga. Ya gue harap dia lebih punya, Arteta tadi seperti Cita bilang bahwa dia memanfaatkan pemain muda, semoga di Liga juga, karena jelas kreativitas Arsenal di Liga kelihatan masih minim sekali. Bahwa ya kita punya Havertz, kita punya Saka, cuman saat Havertz dan Saka ini mentok kelihatan nggak adanya second opinion, dokter bos. Iya lagi. Habis ketemu Objin bos. Kebiasaan. Saran, iya. Bener, Cita doang yang paham aku. Bisa dipahami. Jadi second opinion itu perlu ya. Ya perlu lah, saat mentok harus adanya. Ya, second opinion lagi. Iya, opsi kedua untuk. Iya, option. Kebiasaan bahasa Inggris balik lagi ke Indonesia. Iya. Ya, jadi perlu adanya kreativitas yang biasa nggak dipakai, sekarang dipakai juga ya. Gue nggak tahu bakal dipakai nggak nanti di Liga sama Arteta, karena jelas dia kreativitas dan buat nomor 10 dia bagus gitu loh. Maksud gue, ya gue harap Arteta dengerin Cita ngomong bahwa perlu ada tambahan dari pemain-pemain muda ini lebih dipakai gitu. Luis Kelly pernah dipakai di bek kiri saat emang udah nggak ada siapa-siapa lagi. Jadi ya City lihat waktu menghadapi Tottenham kemarin, 3 pemain baru dari bench, O'Reilly, terus itu kan McCarthy. begitu kalah pun nggak memasukkan pemain seniornya, tetap gitu ya. Artinya bahwa ya ada beberapa tim yang menganggap kalau League Cup ini bukan sesuatu yang harus urgent untuk dikejar banget, melainkan untuk rotasi pemain dan juga memainkan pemain-pemain muda. Ya, tapi setuju sih, karena emang kalau bukan dimainkan di League Cup ya di mana lagi gitu. Mungkin kalau Liga kan terlalu banyak resikonya, dan emang ini momennya si pemain muda itu bisa bersinar kan. Paham. Paham terus. Cita paham terus. Sabar. Nggak kayak Mas Haryo. Kenapa sih ini dari tadi berdua? Kalma. Iya. Tapi kalau ngomongin Nwaneri sendiri, agak berlebihankah kalau dia disebut the next wonderkid, atau mungkin the next Nelson, atau mungkin Walcott gitu? Berlebihan Tuh ya? kan udah ketawa kan. Ini pertanyaan aku sampai sini udah diketawain, aku takut banget loh. Kalau next to Rhys Nelson kasihan dong. Jelek dong berarti. Jelek dong. Apakah The next Odegaard gitu ya harusnya. bibit-bibit The next Wonderkid Fabregas, sudah Wilshere, Fabregas. Karena lawan Preston dia cuman misplace 1 operan ya. Selebihnya dia main, selebihnya akurat, dan dia bisa cetak 2-3 gol sampai kena tiang ya kalau nggak salah. Operannya cuma 3 soalnya ya. Operannya cuma 3 soalnya. Parah, ya kan sih jelas Ji. Ada apa coba? Ada apa loh? Gue bilang Curtis Jones bagus, haters emang udah haters MU, haters Arsenal. Ternyata Mas Aryo gini Virsi ya. doang bisa mancing. padahal cool gitu ya. Iya. Iya. Udah, Ji, lanjutin Oke. sih. Jadi emang dia main number 10 kan dia. Iya. Dan sementara Arteta kan dalam posisi dia kehilangan Odegaard, kalau dia mempercayakan kepada pemain 17 tahun ini sebenarnya bisa aja. Tapi mungkin dia lebih ingin protect juga ya, karena Trossard itu sebenarnya ya jauh lebih matang lah, 29 tahun, dia bisa main di berbagai posisi. Waktu itu umpan dia terobosan yang ke kepala Havertz itu lawan PSG, itu kan bagus ya. Tapi kan pada satu
kesempatan pada untuk beberapa laga tertentu kan sebenarnya Nwaneri juga bisa dipakai, bisa digunakan di posisi itu. Tapi kita udah lihat Arsenal itu nggak asing deh untuk ada pemain-pemain yang 17 tahun dia bisa breakthrough ke tim utama, bukan hanya sebagai penghibur tapi memberikan impact ke tim ini gitu. Dan ya kita harapannya tentu Nwaneri ini lebih condong ke Fabregas dan Wilshere ya daripada si Nketiah dan si Reiss Nelson itu lagi. Apalagi ya kita tahu kalau emang awal-awal biasanya pemain-pemain muda pasti impactnya bagus, tapi kan gimana cara mempertahankan konsistensi itu. Tapi kan Aldi tadi udah bilang berapa kali dia tampil juga sebenarnya promising. Sebenarnya umpan-umpan dia ketika dia main pun nggak umpan-umpan yang aman. Dia berani nyari bola progresif, dia berani cari bola-bola line breaking. Tinggal ya itu dia, apakah dia bisa mendapat kepercayaan dari Arteta untuk mendapatkan tempat. Apalagi sekarang Arsenal nih pasti mereka lagi ngeliat opportunity banget karena City kan lagi kepleset banget nih. Kita nggak tahu pertandingan-pertandingan ke depannya City kayak apa dengan badai cederanya mereka. Jadi ya mungkin lagi-lagi dibutuhkan kematangan untuk bisa mendapatkan poin-poin penuh itu lagi. Apalagi dalam beberapa laga terakhir kan it's not exactly easy bagi Arsenal ya. Apalagi Newcastle. Iya, tapi kalau lihat dari kemarin lawan Southampton aja kesulitan, lawan Leicester harus sampai menit-menit akhir walaupun pada akhirnya menang ya. Apakah itu environment Liverpool juga, apakah itu environment yang tepat untuk memberikan Nwaneri waktu di Premier League? Tapi at least di Piala Liga ini dia bisa showcase kemampuannya dan itu sih yang penting bagi dia. Iya. Dan ya memang tadi Cita bilang kesempatan untuk mendapatkan jam terbang di tempat utama ya di LA Cup ini. Kan Liverpool juga munculin pemain-pemain banyaknya dari situ gitu kan. Kan lagi bahas Arsenal, Mas. Iya. komparasi. Apa Liverpool Komparasi. City kan gue belum nyambung. City juga. Tapi Mas Aru nggak bandingin Curtis Jones sama Bellingham kan? Itu Bellingham ada Rijal, yang bandingin itu Rijal. Curtis Jones sama Bellingham. Rizal bandingin Bellingham sama Curtis Jones. Oh iya. Tidak mau ngeledek, Iya. Jadi nggak semua pemain tuh bisa kayak Saka gitu ya. Maksudnya muncul muda, konsisten di setiap musim, diterpa apapun dia bisa stabil terus di posisi itu. Kan nggak semua punya level itu. Dan Arsenal berapa kali betul tadi Virzi bilang, Aldi bilang sering memunculkan pemain-pemain muda, tapi end up-nya nggak sebagus itu gitu. Justru banyak yang cuman jadi bench warmer, lalu main sebentar, kasih kesempatannya tinggal 5 menit terakhir yang kayak gitu-gitu kan. Tapi ya mungkin ini menjadi ujian dari Arteta, di mana memang lo butuh pemain yang kreatif ketika lo nggak punya Odegaard. Itu kan masalah utama Arsenal kan. Ketika nggak ada Odegaard, lack of creativity-nya kelihatan banget gitu. Walaupun mereka tetap bisa mencetak gol gitu, cuman kesulitan untuk membuat chance yang demi chance ketika ada Odegaard. Itu bisa dilakukan oleh Noweri kemarin. Ya tadi Virzi bilang banyak umpan-umpan yang gaya-gaya Odegaard, umpan-umpan yang penuh risiko, bisa kepotong bisa enggak, tapi at least lo nyoba melakukan itu kan menambah peluang untuk lo bisa masuk ke final third. Nah itu bisa dilakukan oleh dia. Dan gue rasa kalau kemarin dianggap dia lulus ujian, harusnya sih mendapat kesempatan ya untuk bisa tampil di Premier League dan menunjukin bahwa ketika lo masukin pemain-pemain muda, mereka bisa perform kok. Cuman dalam konsistensi itu yang menjadi masalah. Tapi kalau lo nggak kasih kesempatan mereka, lo kan nggak bisa nguji. Cuma dikasih kesempatannya dikit-dikit. Kemunculan Amad Diallo, kemunculan Kubi Maino, bukan Liverpool ya. Liverpool boleh deh, Conor Bradley. Itu kan munculnya Rico Lewis. Itu kan munculnya kan juga setelah berapa kali kasih kesempatan terus. Akhirnya on the big stages lo udah siap nih. Nah itu mungkin gue rasa Arteta mau protect ini pemain juga. Jangan buru-buru masuk, flop, dihajar, nggak bisa bounce back lagi gitu. Tapi Jadi memang kalau dia bisa perform kan bisa jadi element of surprise juga sebenarnya buat lawan-lawannya. Iya, tapi mungkin dia perlu loan keluar dulu gitu karena berapa kali kita lihat juga beberapa pemain Arsenal perform ketika dia loan keluar ya. Cuman ya itu bagaimana termasuk mereka Saliba ya. Iya, Saliba juga sempat. Tapi ya bagaimana mengintegrate dia ke tim ini karena kita tahu number 10 lain dalam diri Emil Smith Rowe kan Arteta nggak menemukan posisi yang tepat buat dia dipindah ke Fulham ya ternyata perform, tapi emang karena timnya perlu pemain kayak si Emil Smith Rowe, jadi kadang bukan salah pemainnya, bukan berarti dia jelek, tapi emang kadang sistemnya itu nggak fit dengan keinginan pelatihnya dan itu fine aja, it happens di sepak bola selalu terjadi seperti itu. Oke, ini tadi udah di-mention sedikit tantangan selanjutnya mungkin lawan Newcastle next week. Prediksi line up boleh Aldi?
Boleh Kayak ya? gini kita lihat nih. Nih udah ada. Oh udah ada, oke. Kirain Aldi bisa punya versinya sendiri gitu kan. Kita kasih boleh banget loh. Mungkin back kiri yang menjadi masalah buat Aldi nih. Jangan Zinchenko dong, benar. Gue baru lihat. Timber ada, Timber udah Zinchenko sembuh. ditulis tuh. Timber Timber. udah. Aduh, kok Partey di situ ya? Ah. Mungkin Nah, tukeran sama kan, Ben White bener. sih. Kayaknya Gabriel sih, udah Bisa iya. tukeran sama Ben White kan? Kayaknya Saliba sama Gabriel Kiwior. udah. Kayaknya Enggak, Saliba sama Gabriel Kiwior. it's okay. Gabriel Gabriel oke. enggak apa-apa, kondisinya udah oke. Kalau kata Arteta Lawan Newcastle mau didorong sama Joelinton lagi. Cedera lagi habis Iya, itu. nggak apa-apa. Terus nggak pelanggaran lawan Newcastle kalau itu tim lain pelanggaran. Main bola itu fisik. Makanya jangan dulu Kiwior. Kan bener kan aku Oh, nanya dia Kiwior sih. dulu. Iya, iya. Udah Banyak Kiwior. requestnya. Ini Kiwior sama Saliba yang bakal main back tengahnya. Ini Ben Oke. White. Back kiri nggak akan Zinchenko juga. Timber main. Timber ya, nggak Timber bisa. Merino Merino yang terakhir Ben White di back tengah? back tuh tengah kemarin lawan iya. Liverpool ya? Di nomor 5. Iya, di nomor Iya kan? Liverpool. Yang Iya. si partainya malah ke sana kan? Iya. Partai yang ngantongin si Luis Diaz ya. Sedap. Lah, Mas Aryo yang ngomong, gue cuma ngulang doang. Nggak lagi sombong, beneran, cuman itu. Nah, tapi yang gue pengen highlight sebenarnya Virzi bakal bicara lebih banyak. Ini returnnya Tonali sih di musim ini, impactnya ke Newcastle. Bener, Dan bener. ini perlu di elaborat sama Virzi lebih banyak soal Tonali Silakan sih. Mas Firzi spotlightnya kita belokan ke sebelah Iya. sana. Iya sebenarnya Jangan di tiga- Arsenal. To be fair ya 3 di tengah Newcastle tuh sebenarnya kadang strukturnya nggak bener ya karena mereka nggak punya pemain nomor 6 itu 2 pemain nomor 8 si Tonali sama Joelinton dan Bruno juga nggak ada disiplin posisi. Jadi sebenarnya ini jadi masalah Eddie Howe, masalah besar karena sering banget dalam transisi dan itu juga kelihatan di laga lawan Chelsea di Stamford Bridge terutama berapa kali di tengah itu nggak ada cover di zona 2 ya di luar kotak penalti. Kalau yang berbeda memang sejak pertandingan kemarin lawan Chelsea di Newcastle ketika si Eddie Howe kayaknya nemuin balance-nya tuh. Tonali main di posisinya Gimares. Gimares harus di bench dulu sementara Joelinton taruh left wing. Longstaff. Si Longstaff dan Willock karena di situ dapat tenaganya Willock banget. dan Longstaff jelek-jelek gitu mereka punya nama Nggak jelek loh. jelek Ya ampun. Jelek. Jangan nggak sih jelek-jelek Iya. begitu. Biar jelek begini. dibandingin Elliot Anderson sekarang di Masih mending Forest Anderson sih. Gila, gue mendingan Iya. Anderson banget daripada Willock. Cuman kan kebutuhannya ketika itu menjual Elliot Iya. Anderson karena PSR harus Perlu menjual. duit. Gak ada yang mau ngambil Longstaff, gak ada yang mau ngambil si Willock. Willock. Jadinya kita jadi stuck sama mereka berdua. Cuman ya udah mereka punya energi yang sangat kuat dan gue bilang juga lagi-lagi battle ini akan ditentukan di tengah itu bisa nggak Declan Rice dan Trossard itu dihentikan oleh Bruno sama si Berarti Tonali. midfieldnya 4. Tiga dong. Tiga. Karena tadi di lawan Chelsea di Carabao itu si berarti Joelinton Joelintonnya taruh nggak main. atas. Oh, iya. Tapi di Liga kayaknya akan balik ke Barnes atau si Anthony Gordon. Tapi tergantung kebugarannya si Gordon juga karena dia kan baru cedera Cedera, iya. betis ya kalau nggak Cuman salah. yang menarik adalah kalau setiap Newcastle ketemu Arsenal adalah Dan Burn dijadikan back kiri untuk matiin Saka dan Iya. mati terus Sakanya gitu loh. Ini kan pemain tinggi Enggak gede. dong, terakhir kan golin yang di itu yang di Emirates yang menang 4-1. Oh iya sih, Tuh. ketinggalan. Iya, enggak kalau Kasih sekarang poin hampir tuh. pasti sih back Tengah kiri ya? si Luis Hall karena Luis Hall itu udah mulai settle. Oh, kalau Luis Hall Tapi aman takut banget Luis Hall kan masih muda ya dan Iya, dia kalau banyak Luis Hall aman. nyerangnya. Iya, kalau Luis Hall Iya. aman Tapi lah. banyak Gue lebih yang takut sama cedera Dan kan Burn. si Newcastle kan? Enggak juga sih ya selain Botman. Botman enggak terus siapa udah. Lascelles. Lascelles nggak main mau ya? nggak bakal starter juga paling yang nggak ada sekarang si Botman tapi lini tengahnya sih udah settle di situ pemain-pemain itu nggak ada lagi yang cedera emang transfer klubnya aja lagi jelek jadi emang kelihatannya nggak ada pemain. Nah, PSR-nya Newcastle kesian. PSR-nya Newcastle kesian. Iya kehalang banget Iya. sama PSR itu. Nggak bisa Tapi kita kan play by the rules dong. Iya dong. Jangan kayak apa sih? Emang ada yang nggak play by the rules? Ada. Ada yang nggak play by the rules. Nottingham sama Everton. Kalau Nottingham sama Everton betul, yang kena dihukum. hukuman, ya. Udah. Yang satu itu gue bingung lama banget. Kan belum ya, belum Berarti nggak bridge dong kalau itu. belum ketuk palu ya. Ketok. Masih nanti Iya, Maret keputusannya. Tapi speaking of City, ini kemarin bisa begitu sama Spurs, apa kira-kira yang jadi kesalahan terbesar dari City, Mas Aryo? Kayaknya emang gak niat sih. Mereka kelihatan banget begitu abis selesai ketawa-tawa Ketawa-tawa. aja di benchnya ketawa-tawa, Haaland ketawa gitu kayak oh bagus Oh, lah ya kita udah, nggak gitu. perlu main lagi extra games, extra midweek yang pasti kan menyita itu kan. Sementara finalnya tuh biasanya di
Maret ya. Finalnya Nah, biasanya. niatnya 90% akurat pasti. Berarti emang kemarin ya, bisa City, dibilang City. switching fokus lah mereka City gitu. being City, tapi ya Spursnya juga layak di-appreciate sih. Emang kemarin mereka mainnya bagus. Warner ya kebetulan ada nih mukanya di sini dan dia kemarin mainnya kebetulan bagus gitu. Yang biasanya kan agak bingung nih orang mau nembak, mau ngoper, mau ngapain itu kan selalu yang menjadi pertanyaan fans gitu nih. Iya. Pemain tuh nggak pernah excel di posisinya itu gitu. Tapi kemarin lagi bagus mainnya dan ya makanya kenapa City akhirnya kesulitan gitu untuk bisa ngadepin mereka. Dan kalau kita lihat Spursnya sendiri kan emang kalau main dengan high defense line seperti itu, dengan progression ke depan yang terus menerus gitu kan, gerah juga kan City ditekan seperti itu. Tapi kelihatan banget kemarin tuh kayak mereka kayak yang ogah-ogahan gitu loh mainnya, nggak ngotot untuk nyamain skor. Mereka udah kalah ya udah seperti itu gitu. Cuman ya mungkin menjadi warning juga yang biasanya mereka di posisi kayak gitu tetap bisa deliver sebuah kemenangan, di posisi tertinggal tetap aja bisa nyamain, tapi kemarin kok kayaknya nggak ada energi untuk melakukan itu. Ya itu mungkin salah satu warning juga. Walaupun ya kalau kita bicara Premier League, ya City always being City, selalu find a way untuk bisa menang. Bagaimanapun caranya mereka menang, sejelek apapun mereka menang, ya tetap aja bisa mencetak kemenangan. Dan bukti ya mereka sekarang ada di puncak klasmen kan. Walaupun kita bilang City kehilangan segala macam pemain terbaiknya, tetap aja mereka bisa find a way untuk bisa cetak kemenangan. Parah banget. Kalau gue sih pengen mengapresiasi Spursnya ya. Nggak, kalau gue nggak mau bilang. Tumben lo ngapresiasi Spurs. Ya harus. Ini emang ranahnya mereka karena bokap. Gitu. Udah diangkat di jadwal. Ternyata gitu. Perlu trofi. Ini tim perlu trofi dong kalau emang juaranya karena bokap kenapa gitu loh. Gue justru melihat kok bisa Spurs bisa bikin City seperti itu, bisa bikin City nampak tidak niat, nampak tidak ngoyo gitu. Kalau dibilang nggak ngoyo tadi passing akurasinya tetap bagus, dia menyerang, penguasaan bola juga cukup oke gitu. Tapi ini gue yakin kalau Spurs lebih klinis pun bisa menang lebih besar gitu loh. Begitu menang 2-0 di menit-menit akhir babak kedua, babak pertama baru City 2-1. Awal babak kedua menit 48-47 itu Spurs punya peluang emas lagi. Werner yang tadi dibilang bagus. Bapuk lagi emang Spurs ini emang jelek di depan. Kalau sedikit klinis aja udah oke. Nah, makanya nih Spurs dengan si Ange Postecoglou-nya hanya 2 win away dari kemenangan di Wembley. Jadi ya gue sih pengen Ange punya trofi gitu loh di Spurs. Ini di luar gue sebagai fans Arsenal ya, karena Ange punya pendekatan yang menarik lah. Di luar ini Spursnya semua orang pasti bilang ya ini pelatih yang hebat, pelatih bagus. Udah ditopang sama pemain bagus juga gitu. Di awal musim Mas Haryo berkali-kali puji lini tengah Spurs, Papesar dan juga Bissouma. Emang ini tim bagus gitu loh. Sayang kadang naif dalam bermain juga, dan kemenangan dari City ini juga, kemenangan atas City ini juga harus dikorbankan dengan cederanya Van de Ven ya. Para pemain-pemain FPL segera ganti tim kalian yang punya Van de Ven. Savinho juga cedera. Savinho juga cedera di City. Jadi ya ini kemenangan yang gak gratis. Cuman yang penting ini kemenangan penting bagi Spurs. Kalau emang mereka sulit untuk juara di Premier League, ya udah lu coba juara di Carabao Cup. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Iya. Jadi bukan merendah untuk meroket ya. Juaranya di Europa League ntar. Aldi itu bukan merendah untuk meroket, tapi diangkat dulu habis itu direndahin sama dia. Memang begitu. Terbalik konsepnya. Iya kan? Iya. Gue mau highlight kemenangan Spurs. Tapi dijatuhin Spurs. Dijatuhin habis itu. Lu enggak nge-highlight dong. Aku shock. Gue mau muji. Iya. Semangat realistis, Spurs. tapi realistis. Iya, penting angkat piala lah. Bener sih, soalnya kan tadi udah sebut juga ada beberapa pemain akhirnya ditumbalin. Apakah ini akan menjadi asal muasal goyangnya Spurs di pertandingan selanjutnya, Mas Fitzi? Bangkitnya Spursnya belum tahu kapan. Udah goyangnya aja. Kan saya bangkit dulu. Baru jatuh. Ini bangkitnya kapan gitu kan. Ya kreditnya sih bagi Spurs memberikan City kekalahan pertama mereka musim ini ya. Kan Carabao. Ini. Ya iya. Di liganya nih yang penting kalah gitu loh. Di liganya ya. Nah di liganya ini menarik di. Lawan Bournemouth, bisa Bournemouth. Nah Semangat. Sebenarnya Bournemouth lawan City itu itu fixture paling tidak imbang di sejarah Premier League. Karena Bournemouth kalah 15 pertemuan terakhir lawan Manchester City di Liga. Terakhir kali Bournemouth bisa mengambil poin, bukan menang ya, mengambil poin dari City hanya seri, itu pun tahun 1999. Itu belum lahir gua. Gua masuk Cita pasti masuk bola dong. Ini masuk bola nih, udah kerja ini. Iya udah ada. Makanya udah ada tapi. Kalau gua masih putih ini abu-abu. Kalau lu udah kerja, iya. Belum lahir. Oh, lagi cinta monyet gitu ya Mas Fitzi. Putih abu-abu. Jadi Kok ada silence gitu tadi? Kok takut keluar Nona Mirdad lagi. Jangan, jangan.
Balik ke Bournemouth. Aku pernah nonton Balik. salah satu episode yang Apaan? Mas Firzi bukan sih? Yang siapa mantannya? Artis atau siapa? Bukan. Sama sekolah sama. Dia. Nana Mirda. Oh salah ya? Nana Mirda. Enggak, temen Iya. kelas Ya bukan. bener kan? Iya, iya. Kelas. Tuh. Kenapa Iya, kok iya. merah banget tuh mukanya Virgin tuh lihat. Tuh. Ya. Biasa aja kan. Iya lo Mel, ayo lo Cita, Mel lo Firzi nggak pernah begini lo blushing. Aku make sure kan dari aku Iya, nonton cuma dari nanya. kan. Iya, benar-benar. Enggak aman. Iya, 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 Balik ke Bournemouth. 1999 terakhir Iya, kali iya. Bournemouth Bournemouth mengambil mendapat poin. poin. Oh. Cukup Tapi imbang kayaknya ya. ini bahaya, iya. Amin, ya Allah. Nah, karena itu tadi si Pep setelah pertandingan lawan Spurs bilang gua gimana nih, gue cuma punya 13 pemain. Gue nggak pernah ngalamin injury crisis seperti ini Iya. sepanjang karir di City. Jadi emang keputusan dia sih sebenarnya kan untuk ngurangin komposisi squad kan. Dia kan jual, dia lepas Mahrez, dia jual Palmer. pemain Palmer kayak gitu kan, it's on him gitu. Dia ingin bekerja dengan tim yang lebih kecil dari biasanya. Tapi ya akhirnya dia dapat tim yang lebih kecil dari biasanya, which is exactly apa yang dia Ngepas. rencanakan pada awal musim, ngepas banget. Giliran Savino cedera, si Haaland terus-terusan dipakai 90 menit, makanya kemarin dicadangkan kan. Mahrez Dia diganti. ngelihat ya nggak worth it lah, ngapain sih gue nurunin si Haaland sekarang, ya udah Iya. biarin lah untuk pertandingan berikutnya aja, karena emang pertandingan mereka lawan Brentford, lawan Sporting sama Brighton. Ini tandang semua. Any other time dari musim lalu itu kan kita ya udahlah ya, si apa namanya Bournemouth, habis itu Brighton B semua lagi. bisa lah B semua ya benar, sama Brentford, S Brighton. ketemu Amorim kan nanti dia. Iya. Iya. Any other time of the season musim lalu kayaknya ya udah nih City bakal clean sweep, tapi sekarang dengan adanya cedera mereka bakal jadi lebih susah. Apalagi kita tahu si Bournemouth tuh ngambil poin lawan Arsenal ya. Iya. Lawan Arsenal, lawan Liverpool bukan. Liverpool menang. 3-0 3-0 dibantai. Iya, sama ada satu tim lagi yang dia cukup bagus. Ini main di mana Vitality lagi? Main di Vitality, iya. Dan ini lagi-lagi ya klise, tapi emang ujian bagi si Pep bagaimana dia komposisi tim yang dia tersisa ini, apakah dia bakal paksain pemain-pemain yang setengah fit untuk tampil, tapi tanpa adanya Rodri, si Ballon d'Or winner, si Kevin De Bruyne, si Kyle Walker, Akanji, lain-lain Savinho. banyak banget. Savinho juga out. Kita akan lihat nih Tapi emang sih, sejago apa emang nih. Pep kan jagonya bikin situasi. Iya. Seperti Iya kan? gawat. Iya, Iya, seperti iya. gawat. Padahal Seolah-olah. tuh Iya. gua walaupun dengan materi pemain cuma 13 Iya tetap sih, perform. iya sih, Dan itu kan udah ya. berkali-kali lah ya. Ini Pep Soal gue lagi Tinggal mikir kita untuk lihat ya. ngeluarin ini si Erling Haaland nih dari Fantasy ini. Worth it nggak? Ganti Still kapten Muhammad pasti. Salah. Still Tiba-tiba kapten. ujung-ujungnya kapten juga. hat-trick juga yang ada kan. Baiklah, kita tunggu saja bagaimana ya Jebret Media Team, dan jangan lupa aku mau ngingetin juga nih bakal ada live reaction Manchester United versus Chelsea 23.00 waktu Indonesia Barat di Jebret Media TV. Jangan sampai ketinggalan. Buat yang mau ikutan panas-panas gitu kan nontonnya, mendingan nonton live reaction. Kita bakal balik lagi dengan pembahasan lainnya masih dari Inggris pastinya. Jadi jangan kemana-mana. Habis yang satu ini. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.